Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai dan sejahtera. Kita percaya semakin orang beriman, kita melihat sesungguhnya akan semakin rendah hati di dalam hidupnya. Ada kaitan erat antara iman dan kerendahan hati. Ada seorang yang dianggap suci di dalam hidupnya, ketika ditanya doa apa yang paling sering dilakukan, sangat mengejutkan. Dia mengatakan, saya sering berdoa begini, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Para saudara-saudari yang terkasih, ternyata itu kalimat doa yang indah. Dan tentu saja memiliki makna yang sangat dalam. Di satu sisi, menyadari kedosaan, menyadari ketidakmampuan dan ketidaklayakan. Di sisi yang lain sekaligus percaya dan berharap bahwa Tuhan itu berbelas kasih. Tuhan pasti mengampuni. Doa ini juga dijadikan contoh oleh Yesus ketika Yesus memberikan pengajaran tentang bahwa ada orang yang merasa dirinya beriman, mulai banyak menepuk dada tentang kehebatan dirinya dan sekaligus juga merendahkan orang lain. Digambarkan ada dua orang yang berdoa, satu orang Farisi dan yang kedua pemungut cukai. Dalam tradisi kitab suci, orang Farisi itu digambarkan sebagai tokoh umat. Sesungguhnya dianggap sebagai tokoh panutan. Ketika dia berdoa, dia menatap dengan wajah yang penuh kepercayaan diri. Tuhan, aku rajin berdoa. Tuhan, aku berpuasa. Tuhan, aku sering melakukan derma. Sambil begitu kemudian dilanjutkan, mereka-mereka itu, merekalah orang yang berdosa. Mereka tidak banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Para saudara-saudari yang terkasih, doa seperti ini, kata Yesus, justru tidak berkenan kepada Allah. Lihatlah doa pemungut cukai itu. Kita tahu di dalam kitab suci juga, pemungut cukai itu dianggap orang yang tidak pantas, dianggap orang yang tidak layak dan tidak bisa dijadikan teladan tentang kebaikan. Pemungut cukai ini menyadari bahwa dirinya tidak layak. Ketika dia di tempat ibadat, dia duduk paling belakang, tidak berani menatap ke depan, maka dia menunduk dan sambil menepuk dada dalam keyakinan ketidaklayakannya, dia berdoa seperti tadi, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Doa yang indah, dalam, dan sekaligus juga menantang. Mengapa? Karena doa seperti ini membangun kesadaran, mengejar sebuah keutamaan yang disebut dengan kerendahan hati. Sebaliknya, contoh doa orang Farisi tadi memberikan gambaran tentang godaan. Bagaimana orang ingin menunjukkan eksistensinya, kemudian sering menepuk dada tentang kehebatan dirinya sendiri, dan dia lupa, semakin dia menonjolkan dirinya, sesungguhnya semakin tidak ada ruang bagi dirinya itu untuk melihat kebaikan orang lain. Karena itu para saudara-saudari yang terkasih, indah juga
apa yang dikatakan oleh Santo Vincentius. Dia mengatakan, waspadai kesombongan, ambisi, dan kecongkaan. Lebih lanjut, Santo Vincentius mengatakan, kita harus berjuang tanpa henti untuk memperoleh keutamaan kerendahan hati dan menjadi semakin sempurna dalam penghayatannya, dan terutama harus berjaga-jaga terhadap segala pikiran yang dijiwai kesombongan, ambisi, dan kecongkaan. Para saudara-saudari yang terkasih, menjadi jelas arah hidup beriman kita. Kalau dalam aneka macam tradisi keagamaan, kita diundang untuk semakin tekun berdoa, diundang untuk tetap teguh dalam mati raga dan puasa, dan buah yang diharapkan adalah semakin berbelas kasih kepada orang lain. Terutama keutamaan yang perlu dimiliki adalah semakin aku rendah hati, semakin aku merasa tidak berdaya atas seluruh apa yang ada di dalam hidupku, dan kemudian aku melihat kemuliaan Tuhan itulah yang aku kejar. Di sanalah kemudian akan semakin tumbuh dan berkembang respek kita terhadap orang lain, penghargaan dan penghormatan kita terhadap sesama kita. Dan ketika itu mulai tampak dan terjadi, bersyukurlah. Berarti iman kita mulai tumbuh, berkembang, dan berbuah. Kita diundang untuk semakin melihat kedosaan kita dan berharap belas kasih Tuhan. Undangan yang sama, kita juga semakin diundang untuk melihat segala yang baik yang ada di dalam ciptaan yang terjadi di alam semesta ini, terutama kebaikan-kebaikan yang tampak di dalam diri sesama kita. Tuhan memberkati kita semua.